Balik lagi di Pansos Panjat Sosial. Dan sekarang gue lagi bareng sama Indra Frimawan, seorang komika yang dia tuh bareng sama gue dari nol, benar-benar dari nol lah. Kita dari stand up tuh benar dari nol. Dari tahun berapa sih kita tuh? 2013. Gue ketemu lu tuh 2013. Itu di Trisakti. Tapi belum tegur-teguran karena dia mocok mulu, nggak mau negor orang, nggak mau nyapa orang. Dulu tuh sebenarnya bukan nggak mau, malu. Iya, emang sifat lu yang introvert kan. Iya. Kalau gue tuh waktu itu sama Papa Jidan, inget banget gue. Hidung. Sama Abdul malas mikir. Iya. Bukan hidung ya? Iya, sama Ernest sama Kemal. Nah itu gue masih kayak ngobrol lah, maksudnya masih disapa gitu. Nah, kalau sama dia tuh belum sama sekali tuh, inget banget 2013 itu stand up. Itu kalau lihat materi sekarang, lu gimana kalau ngeliat materi lu tahun 2013? Gue nggak nganggap itu sebagai materi yang jelek sih. Gue nganggap itu sebagai Pembelajaran. Iya, pembelajaran gitu. Peletakan batu pertama lah. Oh, harus ada kayak gininya dulu nih, kayak gitu. Jadi walaupun nggak rapi, seenggaknya itu yang membuat gue bisa rapi sampai kayak betul sekarang. Iya, sama gue juga. Ya walaupun gue ngedengernya kayak di kagak lucu banget. Tapi kalau kita ngelihat di balik jadinya materi itu tempat gue belajar. Betul. Kenapa gue bisa dapat materi itu? Karena jujur, gue waktu itu kan gue bilang gue dari Bima tuh masih terbelakang gini segala macam. Karena Kuda kejujuran liar. itu, iya cocok udah liar. Karena kepolosan gue, karena akhirnya gue sekarang tuh banyak bikin materi gue yang storytelling tuh ya berdasarkan kejujuran. Iya. Gitu. Nah kalau lo dia kan komika yang bisa disebut sebagai salah satu komika absurd lah. Iya. Mind blowing. Betul. Apa namanya? Prince of Mind Blowing. Prince of Mind Blowing. Itu apa? Pengakuan aja. Pengakuan dari diri lu sendiri. Dari diri sendiri. Karena sebagai branding aja gitu. Iya. Supaya orang-orang tahu Indra Frimawan ya Prince of Mind Blowing. Iya. Harus bikin sendiri lah ya. Iya. Harus bikin sendiri, kalau ada yang setuju ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Lu kalau punya kandidat lain ya silakan gitu ya kan. Tapi itu cara gue buat menghargai diri gue sendiri. Di Indonesia mind blowing ada siapa aja kalau yang lu tahu? Gue tuh terinfluence awal gue suka stand up sama gue pengen jadi stand up comedy ini gara-gara gue nonton Cing Abdel sama Calontong. Abdel sama Calontong. Itu dua komik mind blowing. Dua komik yang menurut gue anjir gitu. Jadi ada materinya Cing Abdel yang anjir ini gue suka banget nih, yang dia bilang temennya itu nyimeng. Terus dorongannya sagon. Lu nyimeng dorongannya sagon nggak takut mati? Ya kalau mati kan tinggal gue nyalain lagi gitu. Oh iya. Langsung itu lu mind blowing tuh menurut lu. Iya. Jadi kita mikir kemana, ternyata kesini. Itu ya mind blowing tuh bener pematahan asumsi yang ekstrim, bukan sih? Bisa dibilang pematahan asumsi yang sebenarnya nggak ekstrim juga sih, yang penting masih ada konteksnya. Masih ada konteksnya. Ada jembatannya. Jadi orang-orang pikir bakal dia mati, ternyata yang dia maksud matinya itu cimengnya itu. Ada ya contoh jokes mind blowing itu, jadi supaya gua atau penonton tuh jadi tahu ini tuh mind blowing gitu. Karena gua juga jujur masih awam lah gitu mengenai mind blowing. Sebenarnya awam atau enggak awam sebenarnya gua nggak tahu, pokoknya yang bikin anjing gitu. Ada lagi contoh apa lagi misalnya? Nonton aja stand up gua. Wah, nonton aja stand up dia. Indra Frimawan. Kayaknya ya, gue dalam form yang terbaik, maksudnya gue pede dengan gaya stand up gue yang sekarang pas jadi opener Panji Pragiwaksono. Oh itu ada di YouTube tuh? Ada di YouTube. Tapi itu yang bajakan. Kayaknya ntar gue bakal minta file yang utuh supaya bisa gue tampilin di YouTube. Ada sekitar 15 menitan gue stand up di situ. Gitu. Tuh gue ngerasa ini form stand up gue yang udah kayak sekarang gitu. Sebelum dirilisnya pengakuan tur di Comika ID ya. Iya, ini kayaknya setelah rilis dah, gua upload ini. Oh gitu. Iya. 7 Maret gua rilis. Iya, lu 7 Maret kan. Kayaknya ini setelah itu soalnya. Kalau enggak, lu nonton aja, beli di Comika ID pengakuan tuh. Satu beat. Satu beat yang mind blowing itu. Iya. Yang ini gua bandel. Terus di sekolah bandel, sering mabok. Terus bolos sampai gue dipanggil kepala sekolah gitu. Kamu sering bolos, mabok, panggil orang tua kamu. Gue pulang, gue balik lagi. Mana orang tua kamu? Terus gue keluarin anggur merah. Ini pak, orang tua saya. Kamu kalau kayak gini caranya kamu bisa tinggal kelas, kata kepala sekolah gitu. Anggur merahnya gue minum. Kenapa kamu minum? Iya biar saya naik. Gitu. Nah, itu. Nah, nih, ini menarik banget jokes ini nih kalau kita bedah.
Ini yang menurut gua bedanya Indra Primawan sama beberapa komika lain dan banyak komika yang mencoba absurd lainnya. Betul, betul. Kalau misalkan kita cuma dengar sampai orang tua, mana orang tua kamu, kita keluarin botol, itu cuma main di yang namanya apa namanya? Double meaning. Double meaning. Iya, ya kan? Maksudnya kita cuma situ. Nah, banyak orang-orang tuh udah segitu. Udah segitu doang jokesnya. Termasuk gue juga nganggap cuma sampai situ doang gitu, jokesnya. Iya. Cuman ini bedanya Indra Primawan karena kita ngira ini udah stop, ternyata lu lanjutin dengan kata lu kamu ntar kamu tinggal kelas. Bisa tinggal kelas. Lu minum. Iya. Biar naik. Betul. Nah, itu Indra Primawan tuh. Itu mind blowing-nya gue bilang ternyata dia masih ada ini aneh. Gokil. Itu materinya kayak gitu semua rata-rata. Itu sebagai di pengakuan tur. Di pengakuan tur terus kayak 10 menit awal materinya kayak gitu. Oke. Tapi sisanya gua mulai storytelling. Tapi itu termasuk storytelling lu kan? Maksudnya satu cerita lu kan? Iya, mengenai muda lu. Tapi itu kan cuma kayak gue made up gitu. Jadi gua ngarang cerita itu. Walaupun gue bandel, pernah dipanggil kepala sekolah, tapi secara keseluruhan jokes itu ngarang. Gitu. Iya. Tapi sisanya 10 menit setelah 10 menit itu, sisanya ke belakang itu bener-bener murni. Storytelling, ceritain storytelling, cerita gua, cerita tentang keluarga gua, perjuangan gua di stand up, di Comika ID itu ya. Perjuangan gua di stand up sampai gua bisa ada di titik kayak sekarang ini gitu. Oke. Jadi orang mungkin gimana sih Primawan storytelling? Iya, orang kan taunya absurd. Gimana sih kalau Primawan storytelling? Tapi lu kan tetap merasakan walaupun gue storytelling ada rasa Primawannya juga sih. Bakal tetap ada rasa Primawan ya? Bakal ada. Tetap ada ledakan-ledakan yang orang nggak nyangka dan orang bakal ngomong anjing ya? Iya betul. Kayak gue ada, lu belum pernah ngeliat gue act out kan? Belum pernah. Gue di pengakuan tuh gue act out. Dulu di Suci act out sih pas dateng. Oh iya. Nah gue act out itu di pengakuan tour sebagai setup justru. Sebagai setup. Punchline-nya punchline Primawan. Oh, anjing menarik sih. Menarik. Sangat. Gue suka kayak ngelawan arus gitu. Iya. Gimana sih caranya gitu. Iya. Nah, tadi kan balik lagi ke yang tadi nih, komika mind blowing yang lu tahu kan Abdel sama Calonto. Iya. Ada lagi nggak sekarang? Kira-kira siapa? Mungkin Uus mungkin. Kita masih ada di satu irisan yang sama kayak gitu. Kalau luar tuh gue suka Jimmy Carr. Oh, Jimmy Carr tuh yang ini ya, yang paling seneng kalau di heckling ya? Iya, kalau di heckling dia dibalas sama dia gitu. Iya. Lu nonton enggak kalau di YouTube ada kali ya? Di YouTube ada Jimmy Carr, lu cari itu dia kalau misalkan stand up tuh. Misalnya ada yang heckling nih. Oh. I like it. Langsung kayak wah itu bisa ngebahas orang itu doang, itu bisa sampai setengah jam ada kali dia. Buat ngebahas 10-15 menit lah, nggak setengah jam, 10-15 menit buat ngebahas satu orang itu. Betul. Kayaknya dia materinya juga cuma bikin setengah jam, sisanya emang nunggu orang heckling. Kayak gitu-gitu tuh, kalau menurut lu, dugaan lu, itu disiapin apa enggak? Apa mungkin karena disiapin. Menurut gue disiapin. Karena kadang gue nggak tahu ya, masih 50-50 sih. Karena Jimmy Carr di dunia stand up itu emang udah cukup senior. Iya. Ada sense spontanitas yang bisa dia pakai buat handle itu. Bisa jadi kalau itu spontan, bisa juga emang itu bagian dari show-nya. Betul. Bagian dari entertainment acaranya dia sendiri gitu. Soalnya kayak tiba-tiba nyeletuk terus dia bisa dan bagus. Dan materi itu solid banget, gila. Dar. Wah, I like it. Dar. Wah, itu gila. Justru gua sebagai pecinta stand up yang gue tunggu dari Jimmy Carr adalah orang heckling jadinya. Gitu. Iya, gue kan pernah dipinjemin DVD-nya sama Jimmy Carr tuh. Jimmy Carr yang waktu sama Panji tuh, yang kita ke rumah Panji, lu pilih video stand up tapi ntar lu balikin. Gue ngambil Jimmy Carr sama Russell Peter gua. Karena gue dua komika itu, gue suka dari Jimmy Carr itu yaitu ngehandling situasi. Kalau Russell Peter tuh storytellingnya kayak enak banget sih dia. Betul. Kalau lu siapa selain Jimmy Carr? Gue suka Anthony Jeselnik. Lu baru denger nama itu mungkin? Enggak, gue udah denger yang dia juga Enggak. Bukan Matt Sedberg. Bukan. Ada gue lihat juga rambutnya nggak gondrong kan? Enggak. Dia tahu gue pernah ngeliat gue. Oh iya. Di Twitter juga pernah lu ini. Itu kenapa dia? Jokesnya yang sampai lu bikin lu ini banget. Jokesnya yang gue ingat, yang gue suka tuh yang dia tentang pacarnya. Apa tuh?
2 tahun ke belakang gue lagi nyari pembunuh mantan gue. Anjing, terus? Tapi nggak ada yang mau melakukannya gitu. Kan blowing kan? Sangat blowing. Anjing, gue pikir mantannya meninggal gara-gara dibunuh, nggak tahu dia nyari orang yang mau membunuh pacarnya. Anjing emang. Itu emang dia dark banget kan, dia kemarin sempet rame. Yang video dia yang berapa detik itu, yang berapa 2 menit itu di Twitter rame tuh yang masalah dark komedi, tapi gue juga nggak ngerti, cuman rame aja orang pada ini nih apa namanya nge-repost gitu tuh. Iya, dia emang sering kena masalah tentang dark komedinya dia gitu. Tapi dia nggak peduli gitu. Kayak dia ada show-nya judulnya Thoughts and Prayer. Dia itu ngebahas tentang masalah dia nge-tweet dark jokes di Twitter di hari tragedi itu terjadi. Anjing gitu. Dan dia sebenarnya itu statementnya dia adalah gue bikin jokes ini bukan buat korban, bukan buat ngatain korban, tapi buat ngatain orang-orang yang kayak aduh gue turut berduka cita ya. Itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu lu nggak ada meaningnya gitu. Itu statementnya dia. Lu cuma mau nyari panggung doang. Iya. Lu pengen kelihatan orang. Lu pengen kelihatan empatik doang. Lu pengen kelihatan empatik di depan orang doang. Itu poinnya dia. Dan dia itu menganalogikannya sama kayak fotografer di acara nikahan. Lu sama kayak fotografer di acara nikahan, tapi fotonya isinya selfie lu semua gitu. Tapi ini kan masalah orang kan, gitu. Tapi iya. Kenapa harus lu yang kelihatannya wah banget, wah. Itu selfie-nya dia dan gua oke nih. Orang punya dia walaupun ngejokes gitu sedar itu, tapi dia punya statement. Tapi dia maksudnya bisa ngehandle itu sih itu, wah itu the best banget tuh. Keren sih. Dan gue suka. Walaupun kayaknya komedi kayak gini nggak bisa cocok di Indonesia. Nggak cocok di Indonesia. Yang gue ambil dari dia adalah gimana caranya dia bikin jokes, formula-formula yang dia pakai, terus pembawaan dia di atas panggung. Kayak gitu-gitu yang gue lu pelajarin. Yang gue pelajarin. Dan ada beberapa yang gue terinfluence sama dia sih. Salah satunya gue songong di atas panggung gitu. Walaupun materi gue tolol. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya. Anthony kan? Anthony Jeselnik kan? Jeselnik. Nick. Nah, itu Jeselnik. Itu. Tuh kalau lu mau nonton tuh. Kalau gua Siapa lu? Kevin Hart sih gua. Oh, Kevin Hart. Karena emosinya aja gua seneng aja. Kita tuh, menurut gue kita tuh suka sama sesuatu yang ada beberapa bagian dari kita yang ada di dia. Menurut gue. Iya. Wah, ini kayak gue banget nih, gue banget kayak gitu. Gue juga suka Jimmy Carr, Jeselnik, karena gue ngerasa gue kayak dia nih gitu. Iya. Kalau secara pembawaan dan gue suka nih gitu. Mungkin lu sama Kevin Hart juga. Kalau gue Kevin Hart karena itu sih. Tar lu ngapain? Tangan dua. Tadi sampai kampanye goblok. Iya. Nah, balik lagi ke Indra. Gue bingung sih kenapa nama acaranya pansos. Sebenarnya yang gue nggak bisa dipansosin dulu juga. Nggak ada, gue juga. Ya pansos, ya kan. Gue pansos ke masa lu. Oh, ya kan? Iya betul. Lu kan punya masa sendiri, gue punya ada. Kecuali gue pansosnya sama nggak ada. Semua orang menurut gue bakal pansos gitu. Ya kan, semua orang punya masa sendiri, punya bener. Orang yang dikenal masing-masing. Walaupun gitu. Orangnya yang nggak begitu terkenal atau orang pansos juga panjangannya dari ini kok panti sosial. Kira Panta Susu. Sosu. Nah, nih Indra, lu mau keluarin apa namanya digital download? Iya. Berapa jam? 1 jam. Itu sama opener? Enggak. Lu doang. Lu 1 jam. Bakal ada di Comika ID. Comika.id. Lu Instagramnya Comika ID, Twitternya Comika_id kalau nggak salah. Iya. Ada. Lu cari harganya 150.000. 150.000. Nah, ini kalau spesial. 1 jam spesial Indra, 1 jam lu bakal ngomong anjing gitu. Iya. 1 jam lu akan bikin merasakan sensasi nonton komedi yang berbeda. Iya. Gua nggak nonton dia, gua nggak nonton lu show lu karena si Indra lagi mual banget waktu itu nggak bisa gue tinggal. Gitu. Tapi ntar gue bakal beli digital download karena gue kemarin nonton dia di Lucuan. Materinya emang tai banget sih, emang maksudnya nggak jelas banget. Sama nih gue lagi ngeraba nih. Tadi yang kita obrolin tadinya kan tadi kan di-cut nih. Gara-gara udah kerekam. Goblok emang dia nggak kerekam. Nah gue lagi mikir-mikir tadi yang belum kita obrolin yang mana sama yang udah kita obrolin yang mana aja ya. Yang pertama kali kita ketemu
Itu setelah direkam atau sebelum direkam? Setelah direkam. Setelah direkam? Setelah direkam. Pertama kali kita ketemu? Pertama yang di Trisakti itu. Itu setelah direkam udah. Yang sebelum direkam apa aja dong? Nggak tahu, gua lupa gua. Anjing ngomongin apa tadi Sama ya? udah. Terakhir Jimmy Carr. Oh ya terakhir Jimmy Carr, tapi ada lagi tadi awal-awal ya, anjing sebel banget ya. Kena lu juga tim apaan sih? Sabar. Bukan yang ngingetin, Bang, audio udah roll belum? Sabar. Masa ya gue semua yang harus ngingetin kayak begitu-begituan doang? Ah. Siul, nafel, Ada tips gak lu buat orang? Kayaknya orang-orang yang nonton lu tuh masih ada irisan sama MNI gak sih? Menurut lu? Ya kayaknya sih masih, tapi lebih besar tuh irisannya sama Rispo. Oh, Marispo ya? Tapi ya kayaknya mah irisannya dari ML, cuman gue tuh sebel banget lah sama umat lucu sama penonton-penonton ML itu. Nih gue curhat aja sih, gue tuh ngerasa gimana ya, kayak Stop. ya Bahas di YouTube di YouTube lo aja ya, ntar lah gue bahas di YouTube dia lah. Iya. Ini sekarang fokus dulu ke lu lagi nih. Oke. Oh ya, masalah absurd. Oke. Lu kan komika absurd. Iya. Dan kalau gue punya pendapat, Oke. komika absurd itu punya formula. Oke. Punya formula yang maksudnya misalnya nih setup punchline. Punchline-nya Oke. kita udah nebak, ah ini pasti dijadiin punchline, ini pasti dijadiin punchline gitu. Beda sama storytelling. Oke. Kalau storytelling itu kayak kita cerita di tengah-tengah tiba-tiba ada dar. Iya. Tiba-tiba ada dar Iya, gitu. iya. Tiba-tiba di ending ceritanya ternyata dia diginiin begitu gitu kan. Ternyata kesialan yang dia dapat tuh begini gitu. Kadang juga beloknya cuma dikit, kayak gue yang materi gue tentang Tinder gitu kan. Iya. Itu kan sebenarnya kan itu storytelling yang semua bakal udah tahu lah kayaknya hasil dari lu main Tinder tuh bakal kayak gimana. Tapi kan gue kayak anjing ternyata begini, ternyata gini gitu kesialan yang dapat. Nah, kalau absurd tuh kan formula nih. Lu takut gak sih bermain dengan formula? Takut ada orang yang membaca formula lu? Gue nggak masalah, karena menurut gue setiap orang tuh punya kecerdasan yang dia pasti bisa ngeraba itu. Oke. Kayak lu juga storytelling, mungkin orang bisa ngebaca, oh pasti endingnya kayak gini nih, kayak gitu. Nggak takut. Yang jadi ini justru jadi challenge buat gue, buat ngembangin formula yang gue dapat supaya orang-orang bisa nggak kebaca. Gitu. Gue sama sekali nggak khawatir, karena gue juga pede sama apa yang gue tulis. Berarti lu bakal terus menjadi seperti ini? Mungkin. Gue juga nggak tahu kedepannya, mungkin gue akan, tapi masih akan tetap primawan sih. Primawan. Masih akan Berarti tetap primawan. mind blowing itu adalah diri lu, bukan aksi panggung lu. Bukan. Karena kan ada orang kayak absurd, kayak Viko mengakui bahwa dia bego itu aksi panggung. Oke. Ya kan aslinya dia nggak begitu, dia orang pinter gitu. Iya. Dia jenius menurut gua. Iya. Apakah itu lu juga absurd itu ya itu lu? Maksudnya mind blowing bukan absurd, mind blowing itu lu. Gua nggak mau ngomong gua di atas panggung sama gua di bawah panggung adalah dua orang yang berbeda ya. Iya. Ya lu lihat aja gua, lu kenal gua kan di on stage, off stage. Menurut lu gua orangnya kayak gimana? Sama kayak di atas panggung atau dua orang yang berbeda di atas dan di bawah panggung? Kalau pengakuan dari lu? Menurut gua ya gua gitu. Gua di atas panggung dan gua di bawah panggung sama. adalah gua orang yang sama, tapi porsinya gua kurangin. Oke. Jadi kalau misalnya gua di atas panggung, porsi komedi gua tuh 90% gitu. Kalau gua di bawah panggung dengan orang yang sama, porsi komedi gue mungkin 10-15% gitu. Cuma gue kurangin aja. Tapi berarti emang gua lu turunin. emang mind blowing maksudnya emang lu sebecandanya tuh sebegitu juga? Iya. Lu kan kenal gue. Iya. Tapi kan orang nggak ada yang tahu. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya mau tahu ya udah, kita nongkrong aja bareng gitu. Oh, berarti lu di panggung sama di bawah sama kan? Sama. Yang ngebentuk lu seperti ini? Iya. Apa? Yang ngebentuk gue seperti ini karena lingkungan kah, keluarga kah, atau referensi komedi kah? Referensi. Menurut gue setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Kita itu adalah film yang kita tonton, buku yang kita baca, YouTube yang kita tonton, podcast yang kita dengerin, lagu yang kita dengerin gitu. Makanan yang kita makan, orang tua. Berarti lingkungan lu mah enggak? Maksudnya temen nongkrong lu sama bercandanya kayak gini juga? Enggak? Bukan bercandanya kayak gini juga, cuma intinya adalah gue itu dibentuk dari semua aspek kehidupan gue. Yang sampai ngebentuk gue jadi kayak gini. Gue masih ada sisi-sisi gue mau jadi beda nih dari orang lain. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lingkungan gue bercandanya kayak gini, gue nggak mau kayak gini. Berarti beda dong lu sama lingkungan. Beda. Berarti lu karena referensi lu ya yang lu cari sendiri, yang lu lihat sendiri kan. Betul. Oke. Nah kalau gue kan kayak gue ini sebenarnya agak menarik nih. Gue kalau gue marah-marahnya gue tuh referensinya adalah ya sosok orang sih, tetap sosok orang. Jadi di depan rumah gue tuh ada 8 bulu tangkis.
Nah, di 8 bulu tangkis itu ada satu bapak-bapak namanya Pak Yusuf nih, kalau nonton anaknya masih temenan sama gua 3 orang nih. Pak Yusuf itu kerjaannya ngomel. Ya. Jadi dia tuh main bulu tangkis aja kerjaannya ngomel mulu. Maksudnya ada aja yang Yang dikeluhin gitu ya? gitu. Kayak dikasih bola jauh-jauh gitu. Sama orang tua begini gitu. Waduh. Tapi lucu. Tapi lucu. Lucu. Orang-orang seneng ngebecandain dia kayak Iya, begitu. iya. Gue mikir ini juga baru gue temuin sekarang nih. Iya. Maksudnya akhirnya gue sadar, oh anjing gue ternyata Tapi lanjutin. iya, ternyata gue nih anjing gue kalau dipikir-pikir gue mirip sama Pak Yusuf ya. Gue mikir begitu. Orang-orang seneng ngebecandain kalau marah-marah, itu orang ya Allah, entah apalah. Lu kenal sama Pak Yusuf dari kapan? Dari dulu, dari gue kecil. Oh, dari lu kecil. Iya, SMP. Tapi lu sadar kalau misalnya lu bisa jadi kayak Pak Yusuf dengan potensi marah-marah bisa lucu dari kapan? Gue nggak tahu potensi itu bukan gue nemuin kan. Oh, gitu. Sebenarnya mah Panji aja dari Suci tuh Panji ngomong komika ini suka marah-marah. Gue sendiri ngerasa gue nggak pernah marah-marah. Gue stand up kan, gue Panji kan begitu. Betul. Stand up gue berarti normal-normal aja. Akhirnya kayak anjing. Akhirnya gue mau nggak mau, ya gue harus marah-marah nih supaya penonton terbiasa sama gue dan Iya. ya akhirnya gue kayak begitu tuh. Terus akhir-akhir gue sadar nih, gue kok marah-marah ya? Emang marah-marah lucu siapa? Malih tontong ada yang mancing maksudnya. Betul. Gitu. Dan nggak pure marah-marah tiba-tiba marah. Win, tar dulu Win. Ini kalau marah-marah nggak apa-apa sih sama dia. Iya Win, tar dulu Win. Jauhin Boleh tar dulu. Lu alkomone menu gua nggak pernah diajak alkomone menu. Bikin konten ya. Ya ntar dulu Win, ntar bikin konten lagi. apa? Ntar bikin lagi sama lu. Ajakin wawancara. Pansos ini. Pansos. Ya udah ntar dulu Win. Ntar dulu, ntar gua ajakin. Ini lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin komedi. Win, ya Allah ntar lu. Ya Bang, tolong dong lokasi, orang lokasi. Bang. Ya, orang lokasi. Tolong dong ya. Orang gila nih. Regene mau syuting Regene ya. Maaf ya. Ih, ternyata si Jawin yang suka minta rokok. Iya. Gue pikir Indra. Gue pikir juga jauh. Itu absurd. Ya, Itu absurd. Gue tahu. Iya. Gue tahu gimana cara menempatkan komedi absurd itu di situasi tertentu. Ya, terus tadi sampai mana? Oh ya, gue akhirnya Marah-marah sadar. itu. Iya, Malih Tongtong bukan Marah-marah. kayaknya gue ngerasa. Gue inget tuh ada orang yang suka dibikin sebel sama tetangga gue namanya Pak Yusuf. Itu kalau dia marah lucu bener dah. Wah, gitu-gitu ngoceh-ngoceh bulu tangkis lah gitu. Misalnya main bulu tangkis nih bacot-bacotan nih sama tetangga gue nih. Dulu namanya Pak Jul. Sama Pak Jul bacot-bacotan. Wah, kalau dia udah emosi itu penonton tuh pada ketawa, Iya. pada seneng banget ketawain dia. Ada dia tiba-tiba dibikin lari pukul bola, dia ngejar bolanya sampai nabrak pos kamling. Kan dia begini dong gitu nabrak pos kamling. Orang-orang ketawa. Orang-orang ketawa dibecanin sama Pak Jul. Mana ada orang main bulu tangkis selama bulu tangkis ada, nggak ada orang main bulu tangkis nabrak pos kamling, dibilang gitu apa aja. Lu jangan so tau, bukan pakai bahasa Bima tuh. Lu jangan so tau, nggak ada selama berdirinya bulu tangkis ada orang bikin pos kamling. Lucu benar. Tapi sambil marah. Itu gue ngeliat aja anjing, pokoknya hiburan banget dan Iya. Emang kita butuh referensi kayak gitu. Wah, kita bisa nih kayak gini nih gitu. Iya, kayak gitu lah pokoknya ada Pak Yusuf, lucu banget tuh orang tuh. Tapi Tapi ya itu referensi lu justru di orang-orang terdekat. orang-orang terdekat gua. Orang-orang terdekat gitu. Bokap gua juga kalau marah yang dipancing tuh marah gitu tuh kadang jadi lucu juga gitu. Ternyata emang bisa ya gitu. Bisa. Yang penting ini pas nggak sama kita. Kadang-kadang kan ada beberapa yang kayaknya nggak pas. Over. Kadang ada yang over, ada yang kurang. Dan gue di pengakuan tour gue bahas sih. Jadi semenjak kemunculan gue 2015, 2016 tuh banyak komik-komik baru yang terinfluence sama gue gitu. Mungkin Iya, tahu kan, betul. kan, banyak. Itu pernah kita bahas di yang nyupir. Iya, Yang iya. video nyupir tuh gua udah bahas sama lu kan mengenai sekarang tuh banyak komika-komika yang absurd gitu. Cuman dia nggak tahu formula atau standar absurdnya gimana, formula. Ada yang tiba-tiba masuk. Wah nih Ultraman ya kayak gitu-gitu kan, kayak itu gitu. udah terlalu ini. Jadi ada standarnya. Sebenarnya makanya dia harus bisa dibedakan apa itu komedi absurd, apa itu diksi. Iya. Ada orang berkomedi absurd tapi dia cuma make diksi doang. Iya, gitu, iya. ada diksi-diksinya gitu. Ada kata-kata yang aneh-aneh. Ada gitu. kata-kata yang aneh yang tanpa ada konteksnya. betul. Dan itu nggak semua orang bisa. Iya, Ada beberapa itu. yang emang cocok, ada beberapa yang terkesan maksain. Iya, gitu. iya. Kayak Komeng main celetukan, diksi-diksi lucu itu lucu gitu. Lucu. Cuman belum tentu misalnya kayak gua tiba-tiba Iya, nyeletuknya kayak kayak gitu. Komeng belum tentu Aji lucu. bolot gitu. Aji bolot nyeletuk Enggak. kayak gitu belum tentu lucu. Belum Itu tentu. tuh emang punya spesiality punya masing-masing spesiality. sih. Karakter-karakter unik masing-masing. Iya. Setiap orang apapun, komedian, musisi pun kayak gitu.
Posisi pun betul. Ya udah berapa menit ini? 25. 25 Udah, cukup lah. Gokil. Oke, terima Jangan kasih. lupa Iya. beli pengakuan tuh. Jangan lupa beli pengakuan tour di komika.id. Jadi ada 2 nih sekarang videonya Indra Frimawan di komika.id. Oke. Ada yang Callback? pengakuan dan callback. Betul. Callback itu bertiga, ada gua, Rahmat sama Indra Frimawan. Dibeli Gitu. juga Dibeli juga yang callback. Karena penghasilan dari callback dan juga itu Itu. akan Usaha. kita bagikan ke kita. Apa sih lu? Mau apaan? Akan Pokoknya bagikan intinya ke kita. itu penghasilan dari penjualan itu balik lagi ke komik gitu. Jadi Iya. kalau misalnya kalian beli, itu bisa mensejahterakan kita Iya para stand-up betul. comedian. Tapi bener dah beli video-video digital download tuh nggak bakal nyesel karena itu nggak ada sensor gitu. Nggak ada sensor, itu full, terus juga Hiburan di tengah malam. hiburan di kalau tengah malam lu mau manapun, nonton gitu. lu- Dan gue seneng sih ada kayak gituan. Iya, Maksudnya platform kayak gitu. iya, jadi kita tuh sekarang lebih aware banget nih sama orang yang ngupload materi di video kita di YouTube. Kayak gua akhirnya kayak mau perform di Indosiar, gue mikir nih karena ternyata dari satu materi tuh kita bisa lanjut ke sini, bisa uangnya bisa jalan terus gitu. Ternyata ya pokoknya enak lah jadi stand up ternyata ya. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Iya. Oke, thank you buat Indra Frimawan yang udah mau mampir, bukan lu. Ganggu aja. Dra, jangan ngomong jorok anjing. Ya, terima kasih buat Indra Frimawan Terima kasih. yang udah mampir ke pansos gua. Pokoknya jangan lupa nonton pansos dan juga jangan lupa subscribe YouTube lu. Sekarang udah ada YouTube ya? Apa namanya? youtube.com/freemywan FREEMYWANT. Kalau nggak lu search nama gue aja Indra Frimawan terus Indra ada. Frimawan. Itu nama channelnya Indra Frimawan juga? Iya, Ya, Indra Frimawan. Pokoknya lu subscribe terus lu tonton videonya karena bakal ada video juga gua sama dia nanti. Ngebahas masalah karakter stand up komedian di panggung, di bawah panggung. Oh, tadi kita udah bahas tapi dikit ya. Dikit. Ini Jadi, bakal lebih banyak lagi ya. lebih banyak. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima Jangan kasih. lupa like, comment, dan subscribe untuk membayar editor.